Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia umat Nabi Muhammad itu tidaklah panjang. Berbeda dengan usia-usia umat-umat terdahulu. Contohnya saja, Nabi Adam alaihi salam memiliki usia 1000 tahun. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam, beliau memiliki usia alfa sannatin ila khamsina aman, 950 tahun. Bahkan kata Ibnu Abbas, bukan 950 tahun, tapi 1050 tahun. Dengan rincian, beliau Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Setelah itu, beliau hidup bersama orang-orang yang beriman setelah terjadinya banjir selama 60 tahun. Maka total semuanya menjadi 1050 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki usia 200 tahun dalam sebuah riwayat. Agak pendek memang usia beliau, tapi jika dibandingkan dengan usia Nabi Muhammad dan umatnya, usia Nabi Muhammad dan umatnya sangatlah pendek. Bahkan Nabi Muhammad beliau wafat pada usia 63 tahun. Karena memang sebagaimana disabdakan oleh beliau di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayazuz dzalik. Umur umatku hanyalah antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Ada yang usianya lebih dari itu, lebih dari 70 tahun, tapi sangat sedikit. Wa aqalluhum mayazuz dzalik. Dan sedikit sekali yang diberikan izin untuk melewati usia 70 tahun. Usia yang sangat ringkas ini, yang sangat terbatas dan pendek ini, apakah digunakan semuanya untuk ibadah? Jawabannya tidak. Secara saklek, usia kita yang hanya 60-70 tahun itu digunakan, dihabiskan untuk 3 aktivitas. Apa saja? Yang pertama, aktivitas bekerja. Setiap kita mungkin punya pekerjaan masing-masing. Saya tidak punya pekerjaan, mungkin nganggur. Nah, bekerja atau nganggur dalam satu hari itu, anggap saja yaitu 8 jam dalam satu hari. Bagaimana kalau dalam 1 tahun? Dikali saja 8 jam dikali 365 hari, totalnya 2920 jam habis untuk bekerja. 2920 jam itu kalau dikonversi ke hari menjadi 121 hari. 121 hari itu sama dengan 4 bulan. Berarti selama 1 tahun dihabiskan untuk aktivitas bekerja yaitu 4 bulan. Anggap saja kita memiliki usia 63 tahun. Berarti berapa yang kita habiskan untuk bekerja atau untuk kesibukan yang lainnya kalau yang tidak bekerja? Sebanyak 252 bulan atau 21 tahun.
Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang budiman, itu digunakan untuk bekerja. Aktivitas yang kedua yang menghabiskan usia kita itu adalah untuk istirahat. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Kata para ahli kesehatan, istirahat atau tidur yang baik itu 8 jam. Berarti sama dengan waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Artinya apa? Usia 63 tahun itu 42 tahunnya digunakan untuk bekerja dan digunakan untuk istirahat. Digunakan untuk tidur. Oh, berarti sisanya 21 tahun digunakan untuk apa? Adalah untuk ibadah. Tapi tidak 21 tahun. Mengapa? Karena tidak ada orang yang baru keluar dari rahim ibunya langsung ibadah, langsung sholat, tidak. Anggap saja 1-14 tahun itu masa kanak-kanak, belum balik. Artinya hanya 7 tahun saja sisanya yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan diadakannya, diciptakannya kita di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Tapi buktinya hanya 7 tahun saja dari usia 63 tahun yang digunakan untuk ibadah. Maka dengan demikian, bagaimana caranya agar kita semuanya pede bisa membeli tiket surga dengan hanya usia atau ibadah 7 tahun saja? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ibadah itu jangan hanya dianggap hanya sekedar ta'abudi semata. Sholat, saum, ibadah haji saja. Bagi setiap muslim, semua aktivitas gerak-gerik kita harus menjadi ibadah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah memberikan definisi yang luar biasa, yang bagus sekali tentang ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah nama yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Artinya ketika kita bekerja, maka niatkanlah untuk menjadi ibadah agar bernilai ibadah. Ketika kita ini tidur atau istirahat, maka niatkanlah tidur kita, istirahat kita bukan sebuah kesia-siaan, bukan sebuah kelalaian, tapi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ada sebuah ungkapan, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita ini semuanya adalah untuk ibadah. Oleh karenanya, bawalah agama ini kemana saja kita pergi. Kan ada sebuah sindiran atau nyinyiran, kalau ke pasar jangan bawa-bawa agama. Kalau menjadi pejabat jangan bawa-bawa agama. Kalau urusan politik jangan bawa-bawa agama. Ini sebuah kekeliruan berpikir. Kalau ketika kita di pasar, di kantor, di sekolah, menjadi seorang pejabat, dalam perpolitikan tidak membawa agama, apa yang kita bawa waktu itu? Apakah kekafiran? Kan tidak mungkin. Oleh karenanya, bawalah agama sebagai rem. Mengapa? Karena kita membawa agama kemanapun pergi. Bukan hanya ketika sholat,
bukan hanya ketika kita ada di masjid, ketika kita ada di Ka'bah saja, tetapi di semua sektor, di semua ruang, di semua peradaban, kita membawa nilai-nilai agama agar menjadi rem dan menjadi nilai ibadah dalam kehidupan kita. Terakhir, saya menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.